Welcome to Halamed Studio. Hai, perkenalkan aku Hana yang akan nemenin kalian belajar membuat gantungan kunci rajutan Mochi Bear. Untuk teman-teman yang membeli DIY crochet kit dari Hanamed Store, kamu sudah bisa mendapatkan semua alat dan bahan yang lengkap di dalamnya. Yuk langsung aja kita mulai. Selanjutnya, cara memegang hook. Ada dua cara yang biasa dipakai, yaitu pencil grip seperti memegang pensil dan knife grip seperti memegang pisau. Gak ada yang lebih benar atau lebih bagus, pakai aja yang menurut kamu paling nyaman. Kalau aku sendiri biasanya pakai yang knife grip seperti megang pisau. Sekarang saatnya baca pola dan kita membuat magic ring dulu. Caranya seperti ini. Gunakan ujung hook yang bengkok. Masukkan hook ke celah benang, tarik benang pakai ujung hook, lalu putar searah jarum jam ke atas dan ambil benang yang dijepit dengan jari manis. Masukkan ke lubang lagi secara perlahan dan kamu sudah berhasil membuat magic ring. Ukuran lingkaran dalam magic ring ini bisa dengan mudah diatur dengan cara menarik benang yang pendek. Untuk mengatur ketegangan benang, kita bisa melilitkan benang di antara jari kelingking dan jari telunjuk. Di round pertama, kita membuat 6 single crochet di dalam magic ring. Begini cara membuat single crochet, masukkan hook melewati lingkaran, tahan benang yang melingkar agar hooknya bisa masuk. Jemput benang yang ada di jari telunjuk, tarik keluar lingkaran hingga seperti ini. Tarik sekali lagi benang melewati keduanya. Kamu sudah berhasil membuat satu single crochet yang bentuknya terlihat seperti rantai. Hasil dari tusukan rajut disebut stitch atau disingkat dengan ST. Jadi hasil dari satu single crochet yang kita buat tadi terhitung sebagai satu stitch. Jangan lupa pasang stitch marker pada stitch pertama di setiap awal round agar lebih mudah menandai awal putaran. Sesuai dengan pola, kita akan menambahkan 5 single crochet lagi. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menghitung jumlah stitch yang sudah dibuat untuk memastikan apakah rajutan kita sudah benar atau sudah sesuai dengan pola. Hitungan setiap round selalu dimulai dari yang ditandain dengan stitch marker ya. Kecilkan lubang dengan menarik benang yang lebih pendek. Kalau tampilan rajutmu sudah seperti ini, kamu sudah berhasil membuat round pertama. Di round kedua, kita akan membuat 6 increase. Increase artinya di satu lubang yang sama kita akan membuat 2 single crochet. Increase ini berfungsi untuk menambahkan jumlah stitch sehingga rajutan menjadi lebih lebar atau membentuk volume. Setiap memulai round, lepaskan stitch marker. Ingat stitch yang ditandain tadi, lalu mulailah dari situ. Tusukan hook melewati 2 loop, bukan di depan saja, tapi keduanya ya. Yuk kita mulai merajut di round kedua. Kalau di round pertama satu lubang satu single crochet, di round kedua kita akan membuat 2 single crochet di setiap lubang. Sehingga nanti hasil akhirnya akan ada total 12 stitch. Buat satu single crochet lagi di lubang yang sama.
Karena tadi sudah 2 single crochet di satu lubang, kita pindah ke lubang yang di sebelahnya. Lakukan 1 single crochet lagi di lubang yang sama. Sebelum melanjutkan ke round selanjutnya, pastikan jumlah stitch yang sudah kamu buat adalah 12 stitch. Oh iya, mungkin ada yang bingung nantinya mana bagian luar dan mana bagian dalam boneka rajut. Ini adalah right side yang akan menjadi sisi luar, dan ini adalah wrong side yang akan menjadi sisi dalam. Wrong side ini ditandain dengan adanya sisa benang yang pendek dan menjuntai. Kita lanjutkan ke round ketiga, yaitu kita akan membuat 1 single crochet, 1 increase sebanyak 6 kali. Nanti akhirnya akan ada 18 stitch. Misalnya di stitch pertama ini kita akan membuat 1 single crochet, kemudian di stitch berikutnya kita akan membuat 2 single crochet di satu lubang yang sama. Begitu bergantian 1, 2, 1, 2, dan seterusnya sampai 6 kali. Yuk langsung saja kita mulai. Sudah jadi 1 single crochet di lubang pertama. Kita lanjutkan ke lubang di sebelahnya, yang ini. Sekali lagi di lubang yang sama buat 1 single crochet. Kamu sudah membuat 1 single crochet dan 1 increase. Ini adalah pengulangan pertama. Setiap pengulangan akan menghasilkan 3 stitch. Lakukan seperti yang tadi 6 kali di lubang selanjutnya.
Round ketiga sudah selesai, jangan lupa dihitung kembali apakah sudah benar 18 stitch atau belum. Kalau sudah benar, silakan lanjut ke round keempat. Di round keempat kita akan membuat 2 single crochet dan 1 increase diulang sebanyak 6 kali. Maksudnya kita akan membuat 1 single crochet di lubang pertama, kemudian 1 single crochet di lubang kedua, dan di lubang yang ketiga kita akan membuat 2 single crochet sekaligus. Dan ini kita akan mengulangnya sebanyak 6 kali, hingga akhirnya nanti terakhir akan ada total 24 stitch. Yuk langsung saja kita mulai round keempat. Sudah ada 2 single crochet. Selanjutnya kita akan membuat 1 increase. Jangan lupa 1 increase itu adalah 2 single crochet di satu lubang yang sama. Setiap pengulangan akan ada 4 stitch.
Round 4 sudah selesai, sebelum round kelima kita harus menghitungnya dulu. Jumlah stitchnya harus 24. Setiap round bertambah, lingkarannya pun semakin membesar. Itu karena kita dari tadi menggunakan tusuk increase. Untuk mengetahui sudah berapa round yang kamu rajut, kita bisa melihat dari sini. Misalnya ini round 1, 2, 3, 4, itu artinya kamu sudah round keempat. Kamu bisa menghitungnya mulai dari lingkaran paling tengah menuju lingkaran yang paling luar. Hitungnya lingkaran yang di belakang stitch marker ya. Lanjut kita ke round kelima. Di round kelima kita akan membuat 3 single crochet dan 1 increase dengan pengulangan sebanyak 6 kali. Kita akan membuat 1 single crochet di sini sekaligus menjadi stitch pertama di round kelima. Jangan lupa di setiap stitch pertama ditambahkan stitch marker. Pindah ke lubang sebelahnya, kita akan membuat 1 single crochet lagi. Lalu ke sebelahnya 1 single crochet lagi. Sudah ada 3 single crochet di awal. Kemudian pindah ke sebelahnya, kita akan membuat 1 increase, yaitu 2 single crochet sekaligus di dalam 1 lubang. Di setiap pengulangan akan ada 5 stitch.
Dan round 5 pun sudah selesai kita buat. Yuk kita lanjut lagi ke round ke-6. Di round ke-6 kita akan membuat 7 single crochet, kemudian 2 increase, 12 single crochet, 2 increase, lalu 7 single crochet. Totalnya nanti ada 34 stitch. Kita mulai satu persatu ya, mulai dari 7 single crochet. Kita lanjut satu single crochet di sebelahnya. Yuk kita lanjut bikin 2 increase. Kita lanjut ke stitch sebelahnya untuk membuat 1 increase lagi. Setelah itu kita akan membuat 12 single crochet. Kemudian kita akan membuat 2 increase. Langsung lanjut ke 7 single crochet.
Total stitch di round ke-6 harus ada 34. Coba kamu hitung sekali lagi ya sebelum lanjut ke round ke-7. Di sini tertulis round 7 sampai 13 polanya adalah 34 single crochet. Artinya pola yang sama diulang dari round ke-7 sampai round ke-13. Di setiap round cukup buat 34 single crochet tanpa ada increase ya. Bagian ini berfungsi untuk menambah tinggi dan volume pada boneka. Jadi cukup ulangi pola yang sama selama 7 round. Pastikan kamu tetap memindahkan stitch marker ke stitch pertama di setiap awal round agar tetap bisa menghitung jumlah round yang sudah kamu buat. Dan lakukan pencatatan setiap kali berhasil menyelesaikan round ini sebanyak 7 kali. Yuk langsung saja kita buat round ke-7 sampai ke-13. Buatlah 34 single crochet di round ke-7 ini, lalu catat ketika sudah selesai melakukannya. Lakukan hal yang sama sampai round ke-7 ya. Ini adalah round ke-7, sedikit lagi akan selesai. Round 7 sudah selesai dan aku catat sudah 7 kali aku melakukan 34 single crochet. Sebelum lanjut ke round ke-14, kamu bisa menghitung jumlah round sekali lagi untuk memastikan bahwa kamu sudah membuat 13 round. Sekarang kita akan coba memasang tali untuk tempat ganci nanti. Ambil tali putih yang sudah ada di dalam kit rajut. Namun kalau mau bikin dari awal, aku kasih tahu caranya seperti ini ya. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini dan sekarang saatnya kita akan memasukkan di bagian tengah. Tali gantungan pun sudah terpasang. Kalau ada sisa benang seperti ini di bagian tengah dan cukup mengganggu, kamu bisa mengguntingnya saja. Setelah itu kita akan memasukkan dakron sedikit saja. Kita lanjutkan ke round ke-14. Pola di round ke-14 kita akan membuat 7 single crochet, 2 decrease, 12 single crochet, 2 decrease, dan 7 single crochet yang totalnya nanti akan ada 30 stitch. Mulai dari round ini bentuknya akan mengecil karena kita akan menggunakan decrease yang tujuannya adalah mengurangi jumlah tusukan. Decrease ini adalah kebalikan dari increase. Kalau increase membuat 2 single crochet sekaligus di satu lubang, kalau decrease adalah menyatukan 2 lubang menjadi 1 single crochet. Yuk langsung saja kita mulai round ke-14 dengan 7 single crochet.
Kita akan melanjutkan dengan membuat 2 decrease. Bisa dilihat pada boneka rajut yang sudah jadi ini, decrease adalah proses menuju akhir rajutan. Jadi dia akan melengkung semakin kecil hingga rajutannya selesai. Untuk membuat 2 decrease, kita akan menggunakan invisible decrease. Caranya, kita hanya menggunakan front loop saja, yaitu 2 front loop dijadikan 1. Jadi nggak sama ya dengan membuat single crochet. Perhatikan cara membuat invisible decrease berikut. Kita sudah membuat 1 decrease dan kita akan membuat 1 decrease lagi. Selanjutnya kita akan membuat 12 single crochet. Hati-hati jangan memasukkan hook ke lubang yang sama. Masukkan hook ke lubang yang di sebelahnya ya. Isi lagi dengan dakron sedikit demi sedikit. Lanjut ke round 15. Di round 15 polanya adalah 3 single crochet dan 1 decrease. Kita ulang sebanyak 6 kali. Total stitch di round 15 ini nantinya akan ada 24.
Tambahkan lagi dakronnya sampai agak penuh. Setelah itu yuk lanjut ke round 16. Di round ini kita akan membuat 2 single crochet dan 1 decrease sebanyak 6 kali. Masukkan lagi dakron secukupnya hingga kepala beruang terisi penuh dan bentuknya menjadi bulat serta rapi. Setelah itu lanjut kita ke round ke-17. Di round 17 kita akan membuat 1 single crochet dan 1 decrease sebanyak 6 kali. Lanjutkan dengan isi dakron lagi untuk mengisi ruang kosong di paling bawah sebelum kamu menutup rajutan. Setelah dirasa bentuknya sudah cocok, kita lanjut ke round 18. Pola di round 18 kita akan membuat 6 decrease.
Sekarang kita tutup lubangnya dengan menjahit, tapi sisakan dulu benangnya sepanjang ini, kurang lebih. Boleh agak panjang biar kamu bebas nanti menjahitnya. Kemudian kamu gunting. Tarik sisa benangnya, kemudian lepaskan stitch markernya. Selanjutnya kita akan mulai menjahit. Yang kita jahit adalah bagian luarnya saja seperti ini ya. Kita lakukan sebanyak 6 kali. Tarik benang hingga lubangnya tertutup. Tusukkan jarum ke bagian tengah, lalu keluarkan dari sisi mana saja. Tusukkan kembali ke lubang yang sama, lalu keluarkan ke titik lain. Ulangi langkah ini beberapa kali hingga bentuknya sudah rapi dan terasa cukup kuat. Setelah selesai, gunting benang, lalu sembunyikan sisa benang di dalam rajutan. Ambil lagi benang, kemudian kita akan membuat round pertama untuk membuat telinga 5 single crochet di magic ring. Sebelum membuat 5 single crochet, kita akan membuat magic ring terlebih dahulu. Magic ring sudah jadi, sekarang kita akan membuat 5 single crochet di dalamnya. Round 1 selesai, kita akan membuat round 2, yaitu kita membuat chain 1 terlebih dahulu. Kemudian kita putar rajutannya. Lanjut dengan 5 single crochet, ikuti cara berikut. Kita tusuk ke rantai kedua dari hakpen, bukan yang ini ya, tapi yang ini. Untuk memulai 5 single crochet. Sisakan benang agak panjang karena nanti kuping ini akan kita jahitkan di kepala. Buatlah satu lagi sehingga totalnya ada 2 telinga ya. Sekarang kita akan mulai menjahit telinga ke kepala. Pertama, tentukan dulu sisi depan atau wajah beruang seperti ini. Masukkan jarum ke benang telinga yang paling ujung.
Mulailah dari bagian atas kepala, kira-kira di posisi tengah seperti ini. Hitunglah 3 round dari atas ke bawah. Lalu tusukkan jarum di titik tersebut dan keluarkan ke 3 round lagi di bawahnya. Biarkan sisa benang berada di bagian belakang kepala ya. Selanjutnya, tusukkan jarum ke stitch terakhir di ujung telinga. Masukkan kembali jarum ke lubang yang sama pada kepala, lalu keluarkan di sisi mana saja. Tusukkan lagi ke lubang yang sama dan keluarkan di antara 2 titik telinga. Setelah itu tusukkan ke bagian tengah telinga hingga tembus ke belakang. Kemudian, tusukkan kembali ke titik yang sama di belakang telinga dan keluarkan ke sisi mana saja pada kepala. Tusukkan sekali lagi di titik yang sama untuk mengencangkan jahitan, lalu keluarkan di titik mana saja. Sekarang ambil sisa benang yang satunya. Tusukkan ke bagian tengah seperti ini dan keluarkan di titik mana saja. Lalu tusukkan kembali ke lubang yang sama dan keluarkan di titik tempat benang pertama berada, sehingga kedua ujung benang bertemu pada satu lubang. Ikat benang 2 kali dengan kencang. Gunting sisa benangnya. Lalu sembunyikan ujung benang ke dalam kepala. Kita akan menjahit telinga kanan. Masukkan benang telinga yang paling ujung ke dalam jarum. Ini nanti akan jadi sisi telinga bagian bawah. Kalau telinga kiri kita mulai 3 round dari atas, telinga kanan kita akan mulai 6 round dari atas. Yang ini jadi sisi bawah telinga. Lalu tusuk jarum ke 3 round di atasnya untuk sisi atas telinga. Setelah ini kurang lebih caranya sama dengan telinga kiri. Ikuti langkah-langkahnya seperti yang ada dalam video ya.
Kamu sudah berhasil membuat telinga kiri dan kanan, sekarang saatnya membuat wajah, yaitu mata, hidung, dan blush on. Ikuti langkah-langkah berikut ya.
Dan mochi bear kamu pun sudah jadi. Terakhir, agar kamu bisa menggunakannya, tinggal tambahkan gantungan kunci deh. Terima kasih sudah merajut bersama. Semoga tutorial ini membantu ya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.